Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari diksi. Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur tiap hari. Ada beberapa pengertian diksi, diantaranya adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Untuk mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, resmi maupun tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Yang kedua, pengertian diksi. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan penyesuaian dan kesesuaian. Tepat artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata. Selanjutnya, untuk memenuhi persyaratan, ketetapan, dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu diperhatikan yang pertama kaidah kelompok atau frase, kaidah makna kata, kaidah lingkungan sosial, kaidah karang-mengarang. Pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Pilihan kata atau diksi ini yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat seksama lazim dan benar. Yang pertama, tepat. Contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Selanjutnya ada lazim. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dapat dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertian saja. Contohnya kata makan dan santap. Kata makan dan santap itu bersinonim. Selanjutnya seksama. Contohnya kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, maupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung tidak dapat digantikan dengan jaksa besar ataupun jaksa raya, ataupun jaksa tinggi, karena kata tersebut tidak seksama. Pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Yang pertama, jenis makna. Berdasarkan bentuk maknanya, makna dibedakan atas dua macam, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna kamus atau makna yang terdapat di dalam kamus. Makna ini dimiliki oleh kata dasar, contohnya seperti makan, tidur, ibu, adik, dan buku. Yang kedua adalah makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal seperti proses afiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi atau pemajemukan. Contohnya yaitu proses afiksasi awalan me pada kata dasar kotor, yaitu adik mengotori lantai itu. Yang kedua, proses reduplikasi pada kata kacang, yaitu kacang-kacangan merupakan salah satu sumber protein nabati. Yang terakhir, proses komposisi pada kata rumah sakit bersalin. Ia bekerja di rumah sakit bersalin. Selanjutnya, berdasarkan sifat makna dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contohnya yaitu kepala yaitu organ tubuh yang letaknya paling atas dan besi yaitu logam yang sangat keras. Yang kedua, makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain.
Makna konotasi disebut juga sebagai makna kiasan atau makna kontekstual. Contohnya yaitu ibu kota yang artinya pusat pemerintahan, ibu jari yang artinya jari yang paling besar atau jempol, dan jamban yang artinya kamar mandi. Berdasarkan wujudnya, makna dibedakan atas yang pertama makna referensial adalah makna kata yang mempunyai rujukan yang konkret. Contohnya yaitu meja, baju, membaca, menulis. Yang kedua, makna inferensial adalah makna kata yang tidak mempunyai rujukan yang konkret, contohnya yaitu baik, indah, sedih, dan gembira. Selanjutnya adalah perubahan makna. Berdasarkan cakupan maknanya, perubahan makna dibedakan atas yang pertama meluas, yaitu cakupan makna sekarang yang lebih luas daripada yang sebelumnya. Contohnya pada kata berlayar, dahulu yaitu mengarungi laut dengan memakai kapal layar. Sekarang yaitu mengarungi lautan dengan alat apa saja. Yang kedua, kata putra dan putri. Kalau dahulu dipakai untuk sebutan anak-anak raja, tetapi sekarang dipakai untuk sebutan semua anak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu menyempit. Cakupan makna sekarang lebih sempit daripada makna dahulu. Contohnya yaitu kata sekarang, dahulu yaitu untuk sebutan semua orang cendekiawan. Sedangkan sekarang yaitu gelar untuk orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi. Yang kedua adalah madrasah, dahulu yaitu sekolah dan sekarang adalah sekolah yang mempelajari ilmu agama Islam. Selanjutnya, berdasarkan nilai rasanya, perubahan makna dibedakan atas yang pertama ameliorasi, yaitu perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya baru dirasakan lebih baik dari arti sebelumnya. Contohnya kata wanita yang dirasakan lebih baik nilainya daripada kata perempuan. Dan kata istri atau nyonya yang dirasakan lebih baik daripada kata bini. Yang kedua adalah peorasi. Peorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih rendah. Arti baru dirasakan lebih rendah nilainya daripada arti yang sebelumnya. Contoh pada kata perempuan, sekarang dirasakan lebih rendah artinya. Dan kata bini sekarang dirasakan lebih kasar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yakini masih dalam materi yang sama, yaitu pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Tetapi kita akan masuk pada topik relasi makna. Ada beberapa macam relasi makna. Yang pertama, itu ada homonim, di mana homonim adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan, tetapi maknanya tidak sama. Contohnya, kata bisa, di mana kata bisa memiliki arti yang pertama yaitu dapat atau sanggup, dan yang kedua memiliki arti racun. Dan relasi makna yang kedua adalah homograf, di mana homograf ini adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan, tetapi berlainan pengucapan dan arti. Contohnya, kata tahu dengan kata tahu, di mana tahu tulisannya sama yaitu ta-a-hu yang berarti paham dengan tahu yang berarti sejenis makanan. Selanjutnya, yang ketiga adalah homofon, di mana homofon ini adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Contohnya, kata bank dengan bank, di mana bank yang pertama itu dalam konteks kakak laki-laki dan bank kedua dalam konteks tempat menyimpan uang. Dan contoh yang kedua adalah masa dengan masa, di mana masa yang pertama memiliki konteks waktu dan masa yang kedua adalah memiliki konteks berat. Selanjutnya yang keempat, sinonim. Sinonim adalah dua buah kata yang berbeda, tulisannya dan pengucapannya, tetapi mempunyai arti yang sama. Jadi sinonim itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama bisa disebabkan oleh pengaruh bahasa daerah. Kita ambil saja contohnya. Kata
Harimau yang disinonimkan dengan kata macam. Kemudian penyebab kedua itu karena adanya perbedaan dialek regional. Contohnya kata handuk yang disinonimkan dengan kata tuala. Dan yang ketiga itu adanya pengaruh bahasa asing. Misalnya kata realita yang disinonimkan dengan kata kenyataan. Kemudian adanya perbedaan dialek sosial. Misalnya kata suami yang disinonimkan dengan kata laki atau istri yang bersinonim bini. Kemudian adanya perbedaan ragam bahasa. Misalnya kata tengah yang disinonimkan dengan kata madya. Kemudian adanya perbedaan dialek temporal yang disinonimkan kata hulu balang bersinonim komandan. Kemudian adanya kata kempa yang bersinonim dengan kata stempel. Kemudian relasi makna yang kelima adalah antonim, di mana kita tahu bahwa antonim adalah kata-kata yang berlawanan artinya. Misalnya, kata tua yang berantonim muda, besar memiliki antonim kecil, dan luas memiliki antonim sempit. Dan yang keenam adalah polisemi, di mana polisemi itu berasal dari kata poli dan sema yang memiliki arti banyak dan tanda. Jadi polisemi ini berarti suatu kata yang memiliki banyak makna. Contohnya, kata kepala. Kepala itu bisa berarti bagian tubuh atas manusia, bisa juga berarti pimpinan pada sebuah kantor atau sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang pilihan kata sesuai dengan kaidah lingkungan sosial kata. Diksi harus selalu diperhatikan lingkungan pemakaian kata-kata. Dengan membedakan lingkungan itu, pilihan kata yang kita lakukan akan lebih tepat dan mengena. Lingkungan itu dapat kita lihat berdasarkan yang pertama, tingkat sosial yang mengakibatkan terjadinya sosialek. Contohnya, kata-kata mati, meninggal dunia, wafat, tewas, mampus, mangkat, kita bedakan penggunaannya di dalam bahasa Indonesia berdasarkan rasa bahasa, bukanlah melihat tingkat sosialnya. Yang kedua yaitu daerah atau geografi yang mengakibatkan dialek. Contohnya, kata-kata bis, kereta, dan motor. Kita bedakan penggunaannya berdasarkan geografinya. Yang ketiga yaitu formal atau non-formal yang mengakibatkan bahasa baku atau tidak baku. Contohnya kata tersangka, terdakwa, dan tertuduh kita bedakan berdasarkan maknanya. Yang keempat yaitu umum dan khusus yang mengakibatkan terjadinya bahasa umum dan khusus. Yang pertama yaitu bahasa umum atau hipernim adalah makna yang cakupannya luas. Contohnya bunga, bulan, hewan, dan kendaraan. Yang kedua yaitu makna khusus atau hiponim adalah makna yang cakupannya sempit atau terbatas. Contohnya hipernim melihat, hiponimnya menengok, menatap, melirik, menjenguk, melotot. Hipernimnya bunga, hiponimnya melati, anggrek, sedap malam. Hipernimnya bulan, hiponimnya Januari, Februari, Maret. Hipernimnya hewan, hiponimnya ayam, bunga, kambing. Selanjutnya yaitu pilihan kata sesuai dengan kaidah mengarang. Pilihan kata akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pilihan kata dengan kaidah mengarang memiliki kelompok kata yang berpasangan tetap. Pilihan kata langsung dan pilihan kata yang dekat dengan pembaca. Contohnya terdiri dari, terdiri dalam, terdiri atas, ditemani oleh, ditemani dari, ditemani dengan, ia menelpon kekasihnya atau pilihan kata langsung, ia memanggil kekasihnya melalui telepon atau pilihan kata yang panjang dan terbelit-belit. Tidak semua pendengar atau pembaca mengerti singkatan balita, kies, dan kelompencer. Baik, materi selanjutnya adalah kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan slang.
Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata populer adalah kata yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Kata slang dihasilkan dari salah ucap yang disengaja atau kadang berupa pengerusakan sebuah kata biasa untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Kata-kata ini bersifat sementara kalau sudah usang, hilang, atau menjadi kata-kata biasa. Kata jargon adalah kata-kata yang mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap aneh kata. Ini juga merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu. Contoh-contoh kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan kata slang. Contoh kata ilmiah adalah analogi, frustasi, final diskriminasi, prediksi, kontradiksi, format, anarki, biodata, dan biografi. Sedangkan contoh kata populer adalah kiasan, rasa kecewa, akhir, perbedaan perlakuan, ramalan, pertentangan, ukuran, kekacauan, biografi singkat, dan daftar pusaka. Sedangkan contoh dari kata slang adalah asoy, mana tahan, dan sesuatu. Sedangkan contoh dari kata jargon adalah populasi, volume, abses, H2O, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan membaca materi selanjutnya. Pilihan kata dan penggunaannya. 1. Kata dari dan daripada. Contoh, kertas itu terbuat dari kayu jati atau keterangan asal. 2. Peristiwa itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu. Keterangan sebab. 3. Buku itu ditulis dari pengalamannya selama di Jerman. Menyatakan alasan. 2. Kata pada dan kepada. Contoh, 1. Buku catatan saya ada pada Astuti, pengantar keterangan. 2. Saya ketemu dengan dia pada suatu sore hari, keterangan waktu. 3. Kata di dan ke. Contoh, 1. Atik sedang berada di luar kota, fungsi kata di depan di. 2. Di saat usianya sudah lanjut, orang itu semakin malas belajar, keterangan waktu. 4. Kata dan dengan. Contoh, 1. Ayah dan ibu pergi ke Jakarta kemarin. 2. Ibu memotong kue dengan pisau. 5. Kata antar dan antara. Contoh, 1. Kabar ibu belum pasti antara benar dan tidak. Menyataan pemilihan. 2. Dia akan tiba antara jam 04.00 sampai jam 6.00 jangka waktu. Sekian, terima kasih.